Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan mereview beberapa bahan bonsai dari jenis waru. Ada beberapa jenis dari waru, dan langsung dari bahan yang pertama. Ini adalah bahan dari akar waru lokal yang saya okulasi dengan waru India. Jadi saya akan mereview atau mengupdate ya bagaimana perkembangan dari bonsai dari jenis waru di kediaman saya. Jadi ini pertama adalah akar waru, kira-kira umurnya 7 bulanan ya. Jadi akarnya saya ambil di alam, saya cari akar waru yang memiliki gerak yang ekstrim seperti ini. Memang sengaja saya mencari gerak-gerak yang ekstrim. Dan kemudian saya okulasi dengan waru India. Jadi gaya dari bonsai ini adalah gaya expose root. Jadi kita menonjolkan di gerak akar ya. Kita menonjolkan akarnya. Nah, ini sudah berumur 7 bulan. Jadi lumayan cepat ya untuk sebuah pohon bonsai. Jadi biasanya kalau kita program dari kecil, jadi waktunya sangat lama ya untuk membuat bonsai. Nah, dari jenis apapun, karena bonsai itu adalah sebuah proses yang sangat lama dalam membuat bonsai. Namun dengan cara ini kita bisa mempersingkat atau mempercepat ya dalam proses pembuatan bonsai. Jadi kita bisa mencari akar pohon di alam. Jadi contohnya seperti akar waru, kemudian kita okulasi dengan waru jenis India. Nah, kenapa saya okulasi? Karena untuk akar waru tidak akan pernah tumbuh tunas, jadi harus melakukan okulasi atau sambung pucuk. Nah, ini dia bahannya. Nah, sahabat bonsai bisa perhatikan dari akar. Nah, akarnya mungkin ini dibuat oleh alam ya, jadi saya tidak, artinya saya biarkan seperti ini bentuknya. Kemudian saya hanya melakukan okulasi saja. Dan lanjut sahabat bonsai, kita ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari waru India yang ori. Jadi bahan ini hasil programan 1 tahun, hanya di atas pot dengan sistem atau proses pecah batang atau sebit batang. Nah, jadi di awal biasanya kalau syukuran ini kita sebit 4 dulu, kemudian sebit 8. Setelah pertumbuhan, setelah tumbuh akar-akarnya, baru kita melakukan sebit 8. Jadi dengan cara program sebit ini atau pecah batang ini, kita bisa melihat sebuah pohon dengan bongol yang menarik ya. Jadi dengan bongol yang ngepen atau mengkerucut. Nah, bisa dilihat sahabat bonsai. Kemudian kita juga harus melakukan penekukan ya pada batang. Jadi kita proses bahan ini sesuai dengan keinginan kita atau gaya apa yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi untuk waru India ini saya konsep dengan gaya tegak berliku. Jadi diusahakan untuk mendapatkan akar yang keliling dan ukuran hampir sama. Nah, ini dia bahan dari waru Indianya. Nah, ini bongolnya sudah ngepen, akarnya sudah keliling, percabangan sudah lengkap, kiri, kanan, belakang, dan seterusnya dengan gaya meliuk atau berliku. Nah, ini dia waru India. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya atau jenis waru berikutnya. Nah, sahabat bonsai, yang ini adalah waru yang sekitar 1 tahun sebulan atau 2 bulanan ya. Artinya sekitar 14 bulanan dari bahan dari waru ini. Waru ini diberikan oleh Bang Charlie. Nah, ini dia bahannya. Ini masih proses penyuburan, masih proses pengelosan di bagian anak cabang ya. Jadi ini lihat, yang saya sukai dari bahan ini adalah karakter dari keringan atau batang keringnya. Kemudian kita lihat juga percabangannya, kiri, kanan, belakang. Jadi untuk konsep saya buat pohon kering. Mungkin nanti saya akan membuat percabangan yang sedikit dan juga anak cabang yang sedikit saja. Nah, jadi seperti pohon yang mungkin di alam pertumbuhannya yang agak hidupnya di tempat yang susah atau ekstrim atau tandus ya.
Nah, seperti ini kondisinya sekarang. Ini umurnya 1 tahun 2 bulan ya, kira-kira seperti itu ya umurnya. Dan sahabat bonsai bisa cek ya, atau bisa lihat video-video saya sebelumnya, saya melakukan penanaman pertama dari bahan ini. Nah, ini juga banyak mengalami perubahan. Nah, ini saya melakukan okulasi ya, karena tidak tumbuh tunas di sana. Jadi saya melakukan okulasi dengan waru yang sejenis atau waru lokal. Kemudian kita lanjut ya ke bahan berikutnya, akar lagi. Ini adalah akar waru. Nah, sobat bonsai bisa lihat ini akar waru. Ini hanya beberapa bulan saya dapat. Bahan ini sudah pernah saya bentuk berbagai cara ya, artinya berbagai bentuk. Kemudian saya bentuk lagi sekali seperti ini hasilnya. Jadi ini mungkin ke arah juga expose root ya, karena kita menonjolkan di akar. Namun saya melakukan okulasi di bagian bawah. Jadi nanti ini bentuknya unik ya. Saya buat sesuatu pohon yang bentuknya unik. Sebenarnya di bawahnya ada karang. Namun ini masih proses ya, masih proses. Jadi kita suburkan dulu, kemudian kita bentuk dulu. Dan sahabat bonsai lanjut ya ke waru berikutnya. Nah, ini saya juga agak lupa ya waktu pengambilannya. Ini saya ambil di alam, ini kira-kira 6 bulanan ya, 6 bulanan. Ini kita cari bersama Mr. Alit dan juga Bli Agus ya, yang dari Pejaten. Ini kita ambil di pinggir sawah. Jadi kenapa saya ambil bahan ini? Karena saya senang dari keringan ya, keringan. Kemudian saya okulasi dengan waru India. Jadi waru lokal saya okulasi dengan waru India. Dan saya konsep dengan gaya bunjin ya, gaya bunjin atau literati. Jadi gaya pohon hidup yang ekstrim, yang hidup merana di alam ya, mungkin dengan alam yang ekstrim. Nah, jadi ini seperti ini pohonnya. Dan ini, jadi ini masih proses pengelosan ya. Jadi untuk okulasinya atau sambungannya saya los dulu, saya tidak akan pangkas dulu. Dan lanjut kita ke bahan berikutnya. Ini bahan dari akar. Inilah akar waru ya, akar waru di alam. Nah, ini saya konsep dengan gaya on the rock. Ini ada karangnya. Nah, jadi untuk bahan ini juga baru didapat ya sekitar berapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 4 sampai 3 bulanan ya, dari bahan waru, akar waru. Kemudian saya taruh atau di atas karang. Nah, kemudian akar-akarnya saya tempelkan di karang. Dan ini juga masih proses, dan sudah melakukan proses pembentukan atau proses wiring, namun tidak ujungnya tidak saya pangkas atau pucuknya tidak saya pangkas, karena masih proses pengelosan agar mendapatkan keseimbangan ya antara akar waru yang diokulasi ini, agar seimbang ya, atau ukurannya hampir seimbang. Jadi tetap kita melakukan penyuburan dari bahan ini. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini masih proses penyuburan atau pertumbuhan, jadi kita los dulu. Dan kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada bahan dari batang waru. Jadi batang waru ini saya dapat sekitar 8 bulanan. Saya dapat di jalan ya, atau di jalan raya. Jadi di jalan raya banyak sekali pohon waru. Kemudian saya cari bentuk yang unik, bentuk yang berkarakter tua, yang sudah mengkerucut. Kemudian saya lakukan stek batang. Kemudian batang waru ini saya okulasi dengan waru merah. Nah, ini dia sekarang. Dan konsepnya ini adalah gaya bunjin lagi. Jadi untuk bahan-bahan seperti ini yang kita dapat di alam. Nah, jadi dengan batang yang ada keringan, dengan alur yang ekstrim, dengan batang yang terlihat tua. Jadi bahan ini sengaja saya konsep dengan gaya bunjin. Kemudian sahabat bonsai lanjut lagi kita ke bahan berikutnya. Nah, lanjut lagi ya sahabat bonsai, ini barengan ya dengan yang saya cari bersama Mr. Ali dan Bli Agus ya. Ini barengan saya ambil di alam. Ini saya ambil di pinggir sawah ya. Jadi kenapa saya ambil ini? Saya senang ya. Saya senang dengan keringan dari atau alur batang. Alur batangnya sangat terlihat menurut saya ini seni sekali ya, karena ada keringan seperti ini, dan keringan ini dibuat oleh alam. Jadi ini sengaja saya ambil, ini hasil dongkel ya, bukan hasil stek. Jadi saya ambil juga bersama akarnya.
Jadi ini tidak saya okulasi, jadi saya buat ori. Saya buat ori dari pohon ini. Nah, masuk lagi ke bunjin. Untuk pohon-pohon seperti ini emang enaknya dibuat dengan gaya bunjin. Dan kita lanjut lagi ke bahan berikutnya. Nah, ini bahan ngerap dari pohon waru. Jadi ini bekas potongan warga ya, bekas waru yang ditebang kemudian disebit atau dipecah jadi dua, batangnya yang besar, kemudian ditaruh di tanah, kemudian tumbuh tunas. Kemudian tunasnya ini saya okulasi dengan waru parigata. Jadi ini mungkin sudah lama ya, sudah lama, sekitar setahun ya, sekitar setahun. Nah, ini karena proses kurang subur ya, kurang subur, jadi saya hanya menanamnya di atas pot kecil dan ceper, jadi pertumbuhannya agak lambat. Nah, tapi tidak masalah, jadi saya tetap berusaha. Nah, kali ini saya akan menyuburkannya agar pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat subur, lebih cepat proses pembuatan bonsainya. Nah, ini bonsai dengan gaya wrap. Nah, dari batang waru diokulasi dengan waru parigata atau tricolor. Dan kemudian kita lanjut sahabat bonsai, ini bahan waru lagi, ini akar waru ya. Ini akar waru yang mungkin saya desain dengan atau konsep dengan gaya akar terjalin ya, atau connecting root ya. Dari bahan ini akar waru yang saya dapat di alam. Kemudian kita okulasi dengan waru merah ya, waru merah. Nah, jadi terlihat seperti twin, ada dua pohon, namun ini akarnya terjalin nih. Jadi masuk ke gaya connecting root atau biasa disebut dengan akar terjalin dari bahan ini. Dan ini masih juga proses. Nah, masih proses penyuburan, suburkan dulu, namun sudah saya bentuk gerak dasarnya. Kemudian lanjut. Dan ini hanya beberapa bulan ya. Ini bahan yang hanya saya dapat beberapa bulan yang lalu. Ini bahan yang saya ambil bersama Mr. Alit di alam. Ini saya ambil batang ya, batang yang lumayan besar saya ambil. Kemudian saya suka karena ada alurnya, gerak batangnya yang meliuk. Jadi ini konsepnya sih seperti pohon meliuk ya, pohon tegak yang meliuk, yang biasa disebut dengan gaya tegak berliku. Jadi saya konsep dengan gaya tegak berliku. Dan batang waru lokal ini yang saya dapat di pinggir jalan, kemudian saya okulasi dengan waru India. Nah, ini dia waru Indianya, sambungannya sudah besar dan sudah subur. Kita lanjut lagi. Ini akar ya, akar. Ini bekas potongan, kasihan juga dibuang. Jadi saya okulasi saja dengan waru Taiwan. Nah, yang ini waru Taiwan ya, yang saya pakai. Jadi saya ambil akar, bekas akar potongan, kemudian saya okulasi dengan waru Taiwan. Dan lanjut. Nah, yang ini waru wayang. Nah, ini waru wayang yang saya miliki. Ini masih bibit ya, masih ukuran kecil. Jadi ini rencananya saya pangkas-pangkas ya, atau saya ambil pucuk-pucuknya untuk kita okulasi dengan waru lokal yang saya cari di alam. Jadi sahabat bonsai, itu dia saya mereview atau mengupdate beberapa bahan bonsai waru di rumah saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.